Peletakan batu pertama pembangunan prasasti silsilah khilafah di pesantren Luhur Syekh Burhanuddin Tanjung Medan, Kecamatan Ulakanta Pakis, Kabupaten Padang Pariaman dimulai, Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Secara simbolis Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur meletakkan batu pertama pembangunan prasasti silsilah khilafah itu. Suhatri Bur mengatakan, pembangunan prasasti silsilah khilafah ini agar tidak ada lagi keraguan dari masyarakat tentang keberadaan khilafah Syekh Burhanuddin Tanjung Medan. Sementara itu, Panungkek Khalifah Syekh Burhanuddin ke-15, Amsaidi Lutan, mengatakan cagar budaya kuburan Syekh Burhanuddin merupakan sebuah makam yang diperuntukkan kepada Syekh Burhanuddin. Waktu itu, kata dia, Syekh Burhanuddin pernah berwasiat kepada salah seorang muridnya agar dikuburkan di Tanjung Medan ketika ia telah wafat. Semenjak itu, lokasi itu dikenal sebagai kuburan si bohong Syekh Burhanuddin. Hingga kini, kuburan tersebut terus eksis di tengah masyarakat. Berikut cerita singkatnya. Siang sadolahnya di sana yang ada apa kami mama atau kakak sadolahnya dia ini kita berada di mana kuburan si bohong. Bang silakan Pak si bohong Syekh Burhanuddin. Silakan. Oh baiklah, nampaknya yang namanya kuburan si bohong Syekh Burhanuddin ini merupakan suatu kuburan yang bersejarah. Konon menurut cerita pada tahun 1111 Hijriah pada hari Rabu Syekh Burhanuddin meninggal dunia. Di saat beliau meninggal dunia, atas kecintaan daripada murid-murid beliau, maka murid beliau menggali kubur di tempat yang telah kita nampak ini, menggali kubur. Jadi setelah ada penyelenggaraan jenazah, yaitu setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, maka jenazah maka diusung ke tempat ini. Menurut kebiasaan di tempat ini, jenazah itu turun itu diiringi dengan sholawat. Jadi maka salawat itu bersahutan antara murid dengan murid sampai ke tempat ini. Ternyata di tempat ini setelah sampai jenazah di sini, sehingga salawat tersebut masih menggema di udara. Jadi setelah menggema di udara, maka teringatlah oleh seorang sahabat yang bernama Idris Khatib Majalelo. Idris Khatib Majalelo ini teringat beliau ada wasiat ataupun pesan daripada Syekh Burhanuddin ini. Pesan dari Syekh Burhanuddin waktu beliau pulang dari Pulau Ansor dulu, dari Aceh. Jadi dari Pulau Ansor dijemput bersama-sama sampai ke tempat yang namanya itu Lagundi. Padang Lagundi. Jadi di situ dia menancapkan sebuah pohon yang bernama batang cipago biru. Jadi batang cipago biru itu ditancapkan di situ, maka beliau berwasiat kepada sahabat, kepada Idris, apabila saya meninggal nanti dikuburkan di bawah ataupun di dekat batang cipago biru ini. Waktu itu tempatnya bernama Padang Lagundi. Jadi setelah itu makanya teringat oleh Idris bahwa beliau berpesan dikuburkan nanti di Padang Lagundi katanya. Maka dari itu, maka salawat itulah diiringi oleh seluruh santri-santri daripada Syekh Burhanuddin ini ataupun masyarakat yang ada di Tanjung Medan ini, maka diiringi sampai ke Padang Lagundi tersebut, dan salawat tersebut, maka salawat itu terhenti di sana. Makanya jenazah waktu itu ada sebagian ada sebagian menyebut jenazah itu terbang, itu bukan. Bahwa sesungguhnya jenazah itu kita gosong bersama-sama dari sini dengan bersalawat bersama-sama langsung menuju ke Padang Lagundi. Sampai di sana digali kuburnya, langsung dimakamkan karena beliau telah berwasiat waktu itu. Nah, inilah sejarah singkatnya. Jadi ini makanya nama Batang Si Bohong, kuburan Batang Si Bohong namanya. Memang ada sebuah batang atau sebuah tanaman yang unik. Nah, sampai sekarang tanaman itu memang tak ada lagi. Namanya Batang Si Bohong. Jadi itulah dasarnya makanya kuburan ini Batang Si Bohong namanya. Dan ada juga versi menyatakan karena kuburan ini berbohong. Nah, tapi yang sesungguhnya karena nggak jadi katanya kuburan berbohong. Dari Padang Pariaman J, R Pratama bersama Irfan, mengabarkan.